Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sungguh ajaib pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa kembali melaksanakan ibadah. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dalam ibadah ini dengan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga yang mulia, yang tidak akan pernah lupa mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan. Serta tidak lupa juga kami mengucap syukur atas pertolongan yang Engkau berikan. Sehingga saat ini kami semua dalam keadaan sehat. Kami sadar kami tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami, selain hanya melalui pujian dan penyembahan yang kami berikan pada hari ini. Bapa, biarkanlah pada hari ini kami boleh berkenan di hadapan-Mu, serta dapat menjadi terang bagi sesama. Bapa, berkatilah seluruh pelayan yang membantu melayani ibadah pada hari ini, mulai dari majelis yang bertugas, pemain musik, singer, tim multimedia. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada hambatan dari awal hingga akhirnya. Tidak lupa juga kami mohon, sertai dan bimbinglah kami selalu ya Tuhan, agar kami tetap dapat menjalankan seluruh kewajiban setiap hari dengan sebaik mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami ingin memulai ibadah hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan awali pujian ini dengan nyanyian PKJ 290 bait 1 dan kedua. Kurangkai nada menjadi lagu. Ku senandungkan di hadapan-Mu, dengarkan Tuhan seruan hatiku, dengarkan Tuhan seruan hatiku, dengar seruan hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian kita pada saat ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya.
kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing ibadah hari ini diambil dari Injil Matius pasal 25, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 15, yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang lain 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan PKJ 7 bait 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hukum kasih Tuhan dan kerinduan untuk tetap hidup dalam kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita menerima hukum kasih Tuhan dan sekaligus menyatakan kerinduan kita untuk tetap hidup di dalam kasih-Nya secara litani. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau tetap mengajar kami untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama. Sebagaimana firman-Mu dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan kesediaan untuk membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Amin. Marilah kita mengungkapkan ketidakmampuan kita dalam melaksanakan kehendak Tuhan dengan menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 37A, bait 1 dan 3. Batu karang yang teguh. Kuasanya besar,
Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah. Allah Tuhan kita itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitnya. Demikianlah berita anugerah yang diambil dari Habakuk 3 ayat yang ke-19. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Mari kita respon dengan nyanyian kesanggupan, alangkah indahnya kasih setiamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, di tengah berbagai situasi kehidupan yang kami hadapi saat ini, kami mengucap syukur oleh karena penyertaan dan bimbingan Tuhan senantiasa boleh menguatkan kami. Saat ini dalam ibadah kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman Tuhan. Kiranya terang Roh Kudus saja yang menyinari hati dan pikiran kami, sehingga seluruh kehidupan kami senantiasa boleh diperbarui. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab dalam rangka masa penghayatan hidup berkeluarga di GKSPS diambilkan dari Amsal pasal yang ke-31 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-31. Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31, demikian bunyi firman Tuhan. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh, ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam.
Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang setia mendengarkan, memelihara dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini masih dalam suasana masa perayaan hidup berkeluarga di lingkungan GKSBS. Tema kita adalah membangun aset demi masa depan. Keluarga yang dikasihi Allah, sewaktu masih kecil dulu kalau ditanya oleh Bapak Ibu guru, apa cita-cita kalian nanti kalau sudah besar? Anak-anak akan menjawab dengan penuh sukacita dan semangat. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi guru, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi polisi, saya mau jadi pegawai negeri seperti bapak saya. Dan masih jawaban lain yang menjadi harapan bagi mereka. Jawaban anak-anak ini mengindikasikan bahwa mereka memiliki mimpi tentang kehidupan yang baik di masa depannya. Kemudian bagaimana caranya supaya mimpi-mimpi atau cita-cita tersebut bisa tercapai? Yang utama adalah mereka harus dididik dan diajar tentang kedisiplinan sejak dini di dalam keluarganya. Karena mereka, anak-anak ini adalah aset yang paling penting bagi keluarga. Ini yang harus kita perhatikan. Anak-anak ini bukan sekedar sebuah karunia yang Tuhan berikan bagi setiap keluarga, melainkan mereka adalah aset. Baik buruknya mereka tergantung bagaimana keluarga mempersiapkannya melalui didikan yang berdisiplin. Maka melalui pendidikan yang berdisiplin dari keluarga inilah yang akan mendukung masa depan mereka semua untuk meraih cita-citanya yang cemerlang. Tema khotbah pada hari ini adalah membangun aset demi masa depan, yang semuanya didasari dari kitab Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Melalui tema ini mau mengajak kepada setiap keluarga jemaat Tuhan di GKSBS untuk menyadari betapa pentingnya peranan setiap orang tua dalam hal mendidik anak-anaknya sebagai aset yang penting di masa depan. Tentu dalam kehidupan sebuah keluarga tidak ada orang tua yang tidak mengharapkan anak-anaknya kehidupannya akan baik. Semuanya ingin baik, menjadi baik. Tidak ada yang, oh kamu susah saja. Keluarga yang dikasihi Tuhan, suatu hari saya memperhatikan istri saya ketika sedang mencuci pakaian. Biasanya kalau saya yang mencuci, saya akan menggunakan pewangi untuk pelembut pakaian ini yang disebut sekali bilas, dengan cara merendam beberapa saat pakaian yang telah dicuci dalam sebuah tempat, bak atau ember, kemudian diberikan pelembut yang wangi
Setelah itu baru dikeringkan untuk dijemur. Selama ini saya pikir bahwa metode ini sudah benar, karena sudah sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam kemasan pelembut pakaian ini. Akan tetapi istri saya punya cara yang lain, yang lebih hemat, dengan tidak terlalu banyak menggunakan pewangi, tetapi kelembutan dan wanginya tetap. Bedanya jauh sekali. Ketika saya mencuci, saya menghabiskan 1 saset untuk 1 kali cucian, tapi istri saya bisa menggunakannya 1 saset untuk beberapa kali cucian. Itulah perempuan hemat. Dia mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan di keluarganya. Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk membanggakan istri, walau boleh juga kita bangga dengan istri, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa wanita pada hakikatnya diciptakan berbeda dengan pria. Wanita diposisikan Tuhan sebagai penolong pria untuk bisa melengkapi, untuk bisa menolong pria. Dan sebagai penolong, wanita biasanya lebih tangguh dari pria. Karena tidak mungkin si penolong lebih lemah dari orang yang ditolong, bukan? Wanita memang berbeda dari pria, tetapi dalam perbedaan itulah wanita dan pria saling melengkapi. Kelemahan-kelemahan mereka ditutupi oleh kelebihan-kelebihan yang ada. Bahkan kitab Amsal yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan justru menempatkan Amsal tentang wanita, tentang istri yang cakap ini pada bagian akhirnya. Hal inilah yang akan kita coba renungkan pada kesempatan hari ini. Keluarga yang diberkati Tuhan, Amsal 31 bagian yang kedua dimulai dengan suatu pertanyaan. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ayat 10a. Kalau kita perhatikan kata cakap dalam ayat ini, apa itu istri yang cakap? Siapa yang dimaksud dengan istri yang cakap? Apakah luarnya? Pasti suami akan mengatakan setiap istriku cantik, betul ya Pak? Setiap istri pun juga tidak mau kalau dibilang, wah jelek aku, semuanya baik. Nah, kalau kita cermati pembacaan Alkitab tadi, penulis Amsal mencoba menjelaskan definisi cakap ini pada ayat-ayat yang kemudian. Karena terlalu panjang, saya coba membatasi saja melihat definisi cakap ini dari beberapa ayat selanjutnya yang kemudian dihubungkan dengan tema kita saat ini, membangun aset demi masa depan. Tentu saja ada beberapa pokok pikiran yang penting untuk kita perhatikan dan kita pelajari guna membangun aset demi masa depan yang baik dari seorang istri yang cakap. Yaitu yang pertama, istri yang cakap, ia memiliki sifat yang dapat dipercaya. Inti dari suatu pernikahan adalah perjanjian dan kepercayaan. Saling percaya, komitmen. Bagaimana suatu rumah tangga dapat dibangun dengan baik kalau tidak ada kepercayaan di antara suami istri? Suami mau melakukan sesuatu hal, istri tidak percaya, bawaannya curiga. Istri mau melakukan sesuatu, suami pun curiga. Oleh sebab itulah kepercayaan perlu ada dan harus dibangun setiap hari. Dan jangan sampai disalahgunakan juga. Karena hal itu akan menghancurkan keutuhan rumah tangga. Yang kedua, wanita yang cakap, ia membuat suaminya tidak kekurangan keuntungan. Dalam bahasa sederhananya, Bapak Ibu, seorang istri yang cakap harus bisa hidup hemat. Hemat tidak sama dengan pelit ya Bapak Ibu. Hemat di sini tidak selalu dikatakan tidak boleh. Jangan. Tetapi seorang istri yang baik harus juga mampu mengelola keuangan keluarga sehingga setiap pengeluaran yang yang dilakukan tidak melebihi dari apa yang dihasilkan. Tidak melakukan pengeluaran berlebihan dari apa yang diterimanya. Yang ketiga, ia berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Bagian ini mau berbicara tentang ketulusan hati seorang wanita.
Seorang istri yang cakap tidak akan pernah merencanakan hal yang jahat kepada suaminya atau keluarganya, serta kepada orang lain dalam keluarga besarnya sekalipun. Ia harus memiliki karakter yang sempurna dengan hati yang sempurna pula. Inilah yang seharusnya dilihat pertama kali oleh seorang pria ketika bertemu dengan wanita, bukan kecantikan fisiknya, tetapi lebih kepada hatinya. Ia tidak akan ngerjani pasangannya, tapi ia selalu setia setiap saat. Yang keempat, wanita yang cakap adalah yang senang bekerja dengan tangannya. Saudara-saudara, wanita pada zaman tersebut bukanlah wanita karir yang harus bekerja di kantor, tetapi wanita harus dapat bekerja dari rumah, melakukan apa saja yang bisa dilakukannya. Seperti dalam situasi sekarang pandemi COVID-19, setiap orang dipaksa harus work from home, bekerja dari rumah, bekerja di rumah. Istri yang cakap pasti akan bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah, bisa menghasilkan sesuatu dan bermanfaat. Banyak tayangan televisi yang mencoba menayangkan bagaimana peran seorang istri yang karena kecakapannya bekerja dengan tangannya bisa menambah penghasilan. Kalau sekarang yang sedang booming itu adalah ibu-ibu merawat bunga-bunga. Bukan hanya dirawat, tetapi bagaimana dia mengembangkan, dan kalau membutuhkan biaya, hal itu bisa dijual. Walaupun banyak juga yang hanya minta saja. Dari sini sangat jelas Bapak Ibu bahwa istri yang cakap adalah istri yang rajin bekerja dalam semua hal yang bisa dilakukan di rumah. Ia pasti akan bangun pagi-pagi untuk menyiapkan segala sesuatunya dan tidur setelah semua beristirahat. Ia tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, sehingga dengan kerja keras yang dilakukannya, ia bisa menghasilkan sesuatu dan dapat mendatangkan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Yang kelima, istri yang cakap adalah seorang yang bisa mengatur ekonomi. Saudara-saudara, untuk bisa menyiapkan aset demi masa depan keluarga yang baik, maka istri yang cakap memiliki peran dalam mengatur kehidupan ekonomi rumah tangganya yang dengan baik, seperti yang terjadi pada istri yang ada pada teks bacaan kita tadi. Ia mampu membagi-bagikan tugas kepada para pelayannya perempuan, sehingga pekerjaan rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, walaupun ia mempunyai penghasilan, tetapi ia tetap mengencangkan perutnya, artinya tidak boros untuk hal-hal yang tidak penting, tidak membuang-buang penghasilannya untuk membeli sesuatu yang tidak perlu. Bahkan itu pun ditanamkan kepada anak-anaknya supaya kelak mereka pun hidup dalam kehematan. Bahkan dirinya tetap mau bekerja keras karena ia tahu semuanya itu pasti akan menguntungkan bagi seluruh anggota keluarga. Yang keenam, ia adalah orang yang memikirkan aset untuk keluarga. Artinya bahwa seorang yang punya pandangan jauh adalah mereka yang menyiapkan aset untuk kehidupan masa depan. Dalam sebuah pernikahan, suami dan istri mempunyai satu konsep yang sama tentang bagaimana anak-anak yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan ini adalah sebuah aset yang luar biasa. Maka mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk segala pembiayaannya. Disinilah peran istri yang cakap tidak hanya mementingkan kebutuhannya sendiri, penampilannya sendiri, tetapi bagaimana ia bisa berinvestasi untuk kehidupan yang berkelanjutan. Yang terakhir, yang ketujuh, wanita yang cakap menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Dengan bekerja keras dan mengatur rumah tangganya dengan baik, akhirnya ia dapat menjadi berkat bagi keluarga karena dapat melindungi keluarganya dari situasi yang tidak baik. Ia tidak takut kepada salju untuk isi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Selain itu, dengan kekayaan dan penghasilan yang dimiliki, ia pun dapat menjadi berkat bagi sesama.
Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Artinya apa yang diperbuat oleh istri untuk menjadi berkat bagi orang lain, terus dilakukannya dengan setia. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, lalu apa kena-mengenanya, dampaknya ketika seseorang melaksanakan, mengerjakan semua hal-hal yang di atas tadi. Dalam bacaan kita tadi disebutkan bahwa ia menjadikan keluarganya terhormat dan dirinya juga dicintai oleh anak-anak dan suaminya. Keberadaan dirinya pun mempunyai wibawa dan menjadi teladan bagi orang lain. Dan yang menarik lagi adalah ia tertawa tentang hari depan karena ia telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Keluarga yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita semua sebagai keluarga Tuhan hari ini, khususnya dalam menyiapkan aset demi masa depan. Hal yang baik dan positif dari seorang perempuan yang cakap dalam Amsal ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menggapai cita-cita masa depan yang lebih baik. Dengan selalu mempunyai sifat-sifat yang baik, yaitu rajin bekerja, cakap mengelola rumah tangga, mengelola keuangan, kita pun akan dapat mengembangkan aset dan investasi untuk kehidupan ke depan, yaitu menyiapkan anak-anak kita agar mereka bisa menggapai mimpi atau cita-cita mereka dengan tidak meninggalkan sifat-sifat yang baik di atas tadi. Dengan demikian, akhirnya kita juga dapat tertawa tentang hari depan yang dijalani anak-anak kita. Selamat menuju masa depan yang lebih baik, selamat mendidik dan mengajarkan anak-anak. Tuhan memberkati keluarga kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita berdoa. Mari. Bapa di dalam sorga yang mulia, Bapa yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam ibadah kami pada hari ini, kami bersama-sama menaikkan syukur ke hadapan Tuhan atas pemeliharaan yang boleh kami rasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga jemaat Tuhan di GKSPS Metro ini. Pemeliharaan-Mu yang luar biasa di tengah masa pandemi ini senantiasa memberikan kepada kami pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Demikian juga kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan, kekuatan, kesehatan yang kami lakukan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah Tuhan percayakan. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan perekonomian keluarga-keluarga dan seluruh masyarakat negeri ini, agar setiap keluarga dapat mencukupkan diri seturut dengan berkat yang Tuhan beri, dan yakin bahwa setiap berkat yang berasal dari Tuhan akan senantiasa menghidupkan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, aset untuk kehidupan di masa yang akan datang, baik buruknya mereka, rajin, disiplin, biarlah kami memulainya dengan mengajarkan dari rumah kami masing-masing. Kehidupan yang penuh dengan tantangan yang akan mereka jalani di masa yang akan datang, semuanya boleh mereka hadapi setelah mereka meyakini bahwa apa yang diajarkan, dididik di tengah-tengah keluarganya akan senantiasa menolong mereka. Terlebih pada saat ini dalam situasi belajar secara daring, Tuhan kami mohon berkenan memberikan kemudahan untuk menerima pengajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Ibu Guru, orang tua, agar diberikan kesabaran, pengertian dalam menuntun dan mengajar anak-anak dalam proses belajar dengan cara daring, sehingga semua akan boleh berjalan dengan baik dan anak-anak kami pun boleh dengan penuh sukacita melakukan semuanya. Kami juga berdoa ya Bapak, menyerahkan seluruh kehidupan masyarakat kami di negeri ini dan juga di kota Metro khususnya, agar memiliki kepatuhan pada peraturan pemerintah dalam masa pandemi ini. Secara khusus tenaga medis, relawan,
diberikan kekuatan dan kesehatan dalam proses penanganan pasien COVID-19. Demikian juga pemulihan kesehatan mereka yang terpapar, agar mereka juga tetap memiliki pengharapan dan sukacita. Kami juga berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melawan, untuk mengenyahkan melalui upaya-upaya penelitian virus, sehingga akan ditemukan antivirus yang dapat memberikan pertolongan. Biarlah semua boleh berjalan dalam penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persatuan dan keutuhan bangsa, terlebih di masa-masa pilkada yang dilakukan di beberapa kota dan daerah di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU, TNI, Polri yang mempersiapkan dan melaksanakan tahapan pilkada serentak yang akan berlangsung di 270 daerah pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Biarlah stabilitas sosial politik, keamanan boleh tetap terjaga, dan secara khusus untuk Kota Metro, kami semua boleh memilih pasangan calon pemimpin yang memiliki integritas dan wawasan nasionalis, dan Tuhan menjauhkan mereka yang hanya memikirkan kepentingan kelompok, golongan, atau bahkan syariat tertentu, sehingga nama Tuhan senantiasa boleh menjadi kekuatan kami untuk membangun kehidupan yang baik di Kota Metro. Kami juga berdoa untuk kedamaian yang diupayakan oleh TNI Polri dalam rangka mengatasi berbagai kerusuhan, baik menyikapi Omnibus Law maupun juga kerusuhan di Papua yang menimbulkan korban. Biar pertolongan Tuhan membukakan semuanya. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk kerinduan kami memiliki sebidang tanah, agar semua yang menjadi kerinduan ini bukan karena kehendak manusiawi kami yang terbatas dan penuh dengan cedera, melainkan hanya oleh hikmat dan tuntunan terang Tuhan. Kami memiliki sebidang tanah yang Tuhan tunjukkan, sehingga dijauhkan dari segala kepentingan-kepentingan pribadi, sehingga apa yang akan terwujud sungguh membawa kami pada ucapan syukur karena Tuhan memberikan penyertaan. Kami juga berdoa mengucap syukur oleh karena GKSBS Klasis Metro yang telah ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan MMS tahun 2020 ini semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bersyukur pula untuk ibadah pelepasan bagi MPS lama dan peneguhan MPS baru yang terlaksana pada hari Kamis 29 Oktober 2020 yang lalu. Kami menyerahkan Majelis Pimpinan Sinode yang baru dalam hikmat dan makrifat penyertaan Tuhan melaksanakan tugasnya untuk membawa perubahan bagi GKSBS. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk kami juga boleh menerima perjamuan kudus. Biarlah hanya oleh kuasa darah-Mu kami boleh menerima dan melaksanakan perjamuan kudus yang boleh memberikan sukacita dan pengharapan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila Tuhan
Yesus bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menghaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang sudah kita persiapkan. Nat Alkitab untuk persembahan kita pada hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai 7 yang demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Persembahan diedarkan diiringi dengan Kidung Jemaat nomor 450. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Hidup Kita yang Benar. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, marilah kita berdoa menghaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih, karunia, dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati sehingga sekarang ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami siapkan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini. Semoga persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan kemuliaan-Mu. Dan ajarlah kami terus untuk hidup mengucap syukur di dalam segala hal, terutama mau mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus, dan sebelumnya kita akan mendengarkan makna perjamuan kudus yang akan menuntun kita dalam pelaksanaan perjamuan kudus ini, sehingga kita akan dapat melaksanakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah yang pertama perayaan pengenangan. Kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, sekaligus menghadirkannya pada hari ini di sini. Bagikan seorang anak kita yang merayakan perjamuan kudus duduk di antara para murid yang mendapatkan perintah, lakukanlah, jadikanlah peringatan akan aku. Yang kedua, perayaan keratan kasih dengan Allah dan sesama. Kasih kepada Allah dan sesama dieratkan dalam perjamuan kudus ini. Rasul Paulus menegur cara hidup jemaat di Korintus karena mereka mempunyai perilaku yang buruk, yakni suka mementingkan diri sendiri. Ketika mereka berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, mereka makan layaknya bukan makan perjamuan Tuhan, tapi makan yang mengenyangkan diri sendiri. Sehingga ada yang kekenyangan sampai mabuk, sementara yang lain lapar. Yang kaya tidak peduli pada yang miskin. Dalam hal ini perjamuan kudus adalah kasih yang dibagikan. Yang ketiga, perayaan pemeliharaan Allah. Perjamuan kudus adalah benar-benar makan dalam arti yang sebenarnya. Berkat keselamatan Allah adalah masalah rohani, namun sekaligus masalah jasmani. Dalam perayaan perjamuan kudus, berkat Tuhan menjadi sangat nyata, dekat sekali dengan kebutuhan hidup manusia. Keselamatan juga ada pada makanan dan minuman yang dikecap dan dimakan. Yang keempat, perayaan pengharapan. Perjamuan kudus meyakinkan kita semua bahwa masa depan kita tidak akan hilang sia-sia. Pengharapan senantiasa ada bahwa suatu saat nanti kita akan makan perjamuan Tuhan dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya pada hari ini, kita semua diundang ke meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita semua sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita membuka hati untuk menerima satu sama lain dengan kasih. Mari kita saling memberi maaf dan pengampunan satu sama lain, sehingga persekutuan kita dalam meja perjamuan Tuhan akan menghadirkan damai sejahteranya. Mari kita mengundang di dalam hati kita masing-masing damai Kristus yang telah membangun persekutuan ini, damai Kristus yang akan selalu mendamaikan kita terhadap sesama, dan damai Kristus yang akan terus mendamaikan kita dengan segenap ciptaan. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Marilah kita memuliakan Allah dengan segenap hati kita. Mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia, kami umat-Mu bersama-sama menghadap hadirat-Mu dan menyerahkan diri kami. Ya Roh Kudus, bukalah seluruh hati dan indera kami, agar kami dapat menerima dan merayakan perjamuan kudus ini dengan penuh rasa syukur. Melalui perayaan perjamuan kudus ini, kiranya akan memimpin kami kepada persekutuan yang semakin mesra dengan Engkau. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk mengecap betapa baiknya Engkau Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kami. Damai dan cinta kasih-Mu saja yang kiranya boleh memenuhi meja perjamuan ini. Dan terimalah kami dengan cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita maju ke meja perjamuan Tuhan. Kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan nyanyian pengantar dalam perjamuan kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman. Dengan
yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ambillah dan terimalah roti dan cawan ini. Kita akan makan dan minum bersama setelah semua menerimanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus, kita mengamini firman Tuhan yang berkata demikian, akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Makanlah dan kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua. Mari kita terima dan kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur. Mari. Kembali dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus, kita mengamini firman Tuhan yang berkata demikian, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dan kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan pada kita semua. Mari kita terima dan kita minum anggur ini dengan penuh sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah dikenyangkan oleh roti dan anggur perjamuan. Mari kita bersama menyatakan syukur kita dengan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita membuka Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 18. Diberi kesempatan Bapak Ibu menyiapkan Alkitab. Saya akan membacakan bagian yang keluar, nanti Bapak Ibu Saudara pada bagian yang masuk. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita,
dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam sorga yang mulia, kami mengucap syukur atas perkenanan-Mu. Kami umat Tuhan boleh merayakan perjamuan kudus sebagai lambang pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Biarlah ini menjadi kekuatan kami untuk terus menjalani kehidupan kami di tengah situasi pandemi COVID-19. Kami percaya Engkau melindungi kami dengan kuasa darah-Mu, menjagai kami dalam melakukan semua aktivitas kami, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita menaikkan syukur dengan menghimpun persembahan untuk perjamuan kudus yang kita rayakan. Kita nyanyikan PKJ 258, bait 1 dan seterusnya. Ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takut akan segala setu. Juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di surga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa
Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk bangkit berdiri, kita akan memasuki pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Jadikanlah hidupmu sebagai berkat bagi semua orang. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama mengambil saat teduh bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu abadi dan kesetiaan-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah berkenan memilih kami dalam kebaktian
yang kami lakukan pada hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya selalu menjadi pedoman bagi kami di dalam melaksanakan pengutusan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Selanjutnya, kami memasrahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpinan dan penyertaan-Mu saja yang selalu kami pinta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus doa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kebaktian kita pada minggu ini. Kiranya benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hati kita masing-masing dalam kebaktian hari ini selalu memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua. Di dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, marilah kita tetap setia mengikuti anjuran pemerintah dengan tetap bersedia tinggal di rumah, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu memakai masker jika keluar rumah, dan membersihkan diri setelah berpergian. Kita berdoa bersama agar wabah COVID-19 ini segera berakhir di bumi Indonesia ini, sehingga kehidupan bisa berjalan seperti sedia kala. Selamat pagi, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.